Pemirsa, sejumlah harga bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama komoditas untuk sayur hijau. Dan hingga kini memang harganya cukup fluktuatif. Ada yang mengalami peningkatan mulai dari harga Rp1.000 hingga harga Rp10.000. Saya akan berbincang dengan pedagang yang ada di sini. Dilihat dari harga-harga sayur mayur yang mengalami peningkatan cukup signifikan, mulai dari Rp1.000 hingga Rp10.000. Ini yang paling signifikan sendiri yang apa nih Pak sayur mayurnya? Terutama tomat ya. Dari Pemirsa, seorang anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan juniornya di Mes Polda Kepulauan Riau. Pelaku emosi karena korban tidak mengikuti kegiatan pembersihan lingkungan. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Brigadir 2 Nathanael Simanung Khalid dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk diotopsi. Bribda Nathanael merupakan lulusan pendidikan Bintara tahun 2025. Korban ditemukan tewas di Mes Polda Kepri. Dari sejumlah luka lebam di tubuhnya, keluarga menduga korban mendapat kekerasan dari seniornya. Propam Polda Kepri memeriksa 8 orang saksi dan menetapkan 1 polisi senior korban sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, pelaku emosi karena korban tidak mengikuti kegiatan pembersihan lingkungan. Keluarga korban meminta polisi mengungkap kasus tewasnya Bribda Nathanael secara transparan. Sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Nanti aja semua kita. Oke. Yang penting nanti semua akan kita jelaskan. Oke. Yang mau kami katakan pokoknya kasus ini harus terungkap. Saya bukan ini. Tak boleh yang ada ditutup aja. Hingga kini jenazah korban masih diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Sementara polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mencari adanya kemungkinan tersangka lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara batal nikah, sebuah rumah di Ngawi, Jawa Timur dibongkar paksa. Pembongkaran dilakukan oleh seorang TKW setelah putus hubungan dengan kekasihnya meski sudah terjalin cukup lama. Video amatir warga menunjukkan rumah yang baru dibangun di Ngawi, Jawa Timur milik PR. Rumah tersebut dibangun lantaran PR yang menjalin hubungan dengan seorang TKW di Taiwan akan menikah. Hubungan yang terjalin selama 8 tahun membuat keduanya ada ketidakcocokan. Akhirnya bersepakat membongkar rumah yang pendiriannya dibiayai oleh kekasihnya yang bekerja di Taiwan. Dengan disaksikan oleh warga setempat serta mengerahkan alat berat untuk merobohkan rumah sesuai dengan kesepakatan. Menurut Kapolsek setempat, kedua pihak telah menyepakati pembongkaran setelah dilakukan mediasi tingkat desa dan tidak ada unsur sengketa dalam pembongkaran. Kebakaran menghanguskan sejumlah lapak kayu dan ban bekas di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. 40 personel dan 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Komandan, Jalan Dipati Unus lagi ada ini gunung api, izin melapor. Jalan Dipati Unus. Kobaran api memicu kepulan asap hitam tebal yang berasal dari lapak barang bekas berisi kayu dan ban bekas. Tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar, lalu merembet ke seluruh lapak seluas 500 meter persegi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api.
Sebanyak 40 personel dan 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian lantaran sumber air yang jauh. Petugas menyebut tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat dari pembakaran sampah yang menjalar ke lapak barang bekas. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Jatiuwung. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ya, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga, di antaranya komoditas sayur mayur yang kenaikannya mencapai hingga Rp10.000 per kilogram. Tak hanya itu, komoditas cabai merah keriting juga mengalami lonjakan harga hingga menembus angka Rp60.000 per kilogramnya. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Seto Pratomo dari Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, sejumlah harga bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama komoditas untuk sayur hijau. Dan hingga kini memang harganya cukup fluktuatif. Ada yang mengalami peningkatan mulai dari harga Rp1.000 hingga harga Rp10.000. Saya akan berbincang dengan pedagang yang ada di sini. Dilihat dari harga-harga sayur mayur yang mengalami peningkatan cukup signifikan, mulai dari Rp1.000 hingga Rp10.000. Ini yang paling signifikan sendiri yang apa nih Pak sayur mayur ya? Terutama tomat ya, dari harga 20 sekarang 25. Nah, TW merah dari harga 50 sekarang 60. Keriting dari harga 55 sekarang 60. Nah, yang turun itu rawit merah. Harga-harga sayur mayur ini yang mengalami peningkatan sejak kapan sih Pak? Sejak 4 hari yang lalu lah. 4 harian ya. Ya pengaruhnya dari plastik juga ya. Soalnya dari plastik udah lumayan mahal. Mungkin harapannya dari para pedagang apa nih Pak? Ya harapannya ya semoga pemerintah bisa ya cepat-cepat bisa nurunin harga lagi. Terutama ini nih plastik ya. Terima kasih Bapak Rizal atas waktunya. Itu tadi perbincangan kami dengan salah satu pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang mengatakan bahwasannya ternyata harga-harga di pasaran ini meningkat sejak 4 hari. Kemudian untuk pengaruh dari kenaikan harga ini tentunya yakni faktor cuaca dan juga faktor dari kenaikan harga plastik yang cukup signifikan. Dari Jakarta Pusat, Anissa Rizkia, Seto Pratomo iNews melaporkan. Ya, harga sayur mayur di sejumlah pasar tradisional Probolinggo, Jawa Timur juga mengalami kenaikan. Pedagang menduga naiknya sayur mayur karena stok terbatas, sedangkan kebutuhan meningkat. Sementara di Majalengka, harga cabai rawit merah tembus Rp120.000 per kilogram. Mahalnya harga membuat daya beli turun. Harga sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di kota Probolinggo merangkak naik. Naiknya sayur mayur seperti kol, selada air, ketimun berkisaran antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Naiknya harga sayuran ini dirasakan pedagang akibat stok terbatas, sedangkan kebutuhan meningkat. Tidak hanya sayuran, plastik pembungkus sayuran juga mengalami kenaikan sebesar Rp20.000 per kilonya, yang sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Naiknya harga sayuran diresahkan pelaku pasar dan berharap harga sayuran serta plastik kembali normal. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, sudah 1 bulan lebih harga cabai rawit merah di pasar tradisional Cigasong mencapai Rp120.000 per kilogram. Pedasnya harga cabai rawit merah membuat warga dan pedagang mengalami penurunan pembelian. Seperti sebelumnya, pembeli belanja cabai rawit merah sebanyak 1 kilogram, kini mampu belanja 1/4 kilogram saja. Sedangkan pedagang sendiri biasanya memiliki stok 10 kg, kini mampu menyediakan 5 kg. Sekarang beli 1/4. Kenapa? Ya harganya mulai naik. Jadi, Biasanya beli berapa kilo? ya biasanya kadang setengah, kadang. Menurut pedagang, tingginya harga cabai sejak 1 bulan lalu akibat cuaca ekstrim yang terjadi di setiap wilayah. Selain kenaikan harga cabai rawit merah, membuat harga cabai hijau dan sayuran lainnya ikut kenaikan.
Dari Probolinggo dan Majalengka, Hana Purwadi dan Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Turnamen bulu tangkis bergengsi kelas dunia berlevel Super 1000 akan kembali digelar di Jakarta. Puluhan pebulu tangkis top dunia dan tanah air siap bersaing meraih gelar juara di Polytron Indonesia Open 2026 yang digelar 2 hingga 7 Juni mendatang. Ajang bulu tangkis dunia kembali hadir tanah air melalui Polytron Indonesia Open 2026. Turnamen berkonsep BWF World Tour Super 1000 ini akan berlangsung 2 hingga 7 Juni mendatang di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Puluhan pebulu tangkis top dunia termasuk pebulu tangkis terbaik Indonesia dipastikan turut berpartisipasi dan bersaing memperebutkan gelar juara. Ya mudah-mudahan para badminton lovers juga mau untuk hadir, datang, memeriahkan dan juga sekaligus mensupport kita ya atlet Indonesia yang bertanding di Polytron Indonesia Open tahun ini. Polytron Indonesia Open 2026 akan menjadi ajang bulu tangkis internasional paling bergengsi yang diselenggarakan tahun ini, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah olahraga dunia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran program acara New Family 100 di Resinda Park Mall, Karawang, Jawa Barat di hari kedua lebih dipadati pengunjung. Tak hanya peserta, para penonton juga dibanjiri hadiah kejutan yang dibagikan langsung oleh host New Family 100, Irfan Hakim. Kemeriahan acara New Family 100 di Resinda Park Mall, Karawang di hari kedua lebih seru dan meriah lagi. Sejak dibuka pada pagi hari, ratusan pengunjung sudah berdatangan di mall terbesar di Karawang ini. Mereka rela mengantri dan berdesak-desakan demi menyaksikan secara langsung game show populer yang selama ini hanya bisa disaksikan di layar televisi. Suasana di dalam mall semakin semarak dengan sorak-sorai penonton dan memberikan dukungan ke para peserta. Keakraban dan kehangatan antara pembawa acara Irfan Hakim dengan para penonton membuat acara semakin hidup dan menghibur. Tak hanya peserta, para penonton juga dibanjiri hadiah kejutan yang dibagikan langsung oleh Irfan Hakim. Menariknya lagi, dalam festival ini pengunjung tidak hanya menjadi penonton saja, tetapi melainkan bisa ikut serta berpartisipasi menjadi peserta dadakan dalam game show ini. Acara ini benar-benar seru karena acara ini bukan hanya untuk peserta-peserta yang ikut kuis-kuis gitu, tapi untuk penonton juga diikut sertakan, diajak untuk mengikuti kuis-kuis tersebut. Dan saya termasuk orang yang mendapatkan hadiah tersebut. Seluruh rangkaian acara ini dapat dinikmati secara gratis tanpa dipungut biaya. Diprediksi gelaran festival ini akan terus dipadati pengunjung sampai hari terakhir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagi Anda yang tinggal di Karawang dan sekitarnya, jangan lupa untuk menyaksikan New Family 100 Festival di Resinda Park Mall Karawang mulai Selasa 14 April hingga Sabtu 18 April mendatang. Pemirsa, jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.